Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Malam ini, aku akan merilis avatar spiritualku sehingga bisa melihat ke dalam. Susan si mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu terlalu berbahaya? Ada banyak mas roh jahat di dalam sana. Dan setiap mas roh jahat mahir mengendalikan jiwa dan roh. Selain itu, ada begitu banyak alat pengintai jiwa. Bukankah hal itu akan mempengaruhimu? Bukankah itu akan sangat membahayakan dirimu sendiri, Yu Hao? Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, alat jiwa pengintai tidak bisa berurusan dengan kekuatan spiritual. Jadi paling aman jika aku mengirim avatar spiritualku ke sana. Aku akan sangat berhati-hati dan aku akan segera menarik diri dan melarikan diri jika ada sesuatu yang salah. Tentu saja, avatar spiritualnya akan memberinya hasil investigasi dan pengintaian terbaik. Sekte Tang tidak memiliki solusi alternatif yang lebih baik untuk saat ini. Susan si berunding sejenak sebelum menepuk pundak Yu Hao dan berkata, hati-hati kalau begitu. Ayo pergi dan cari tempat tinggal. Guyi, kembalilah setelah memberitahu yang lain dan kamu akan bergabung denganku untuk melindungi Yu Hao. Akan jauh lebih aman jika kita memiliki satu orang lagi untuk melindunginya. Baik, Ye Gui setuju dan Lukas dan bahagia. Kota mati terbit bukanlah kota yang besar, jadi mencari penginapan kecil tidaklah terlalu sulit. Mereka dengan cepat menemukan sebuah penginapan yang lebih tua daripada yang mereka tinggal di sisi utara kota dan memesan 3 kamar. Yu Hao segera mulai bermeditasi. Dia mencoba memulihkan kekuatan spiritualnya yang telah dia keluarkan sebelumnya. Sementara Susan si mengamati pemandangan dan lingkungan mereka. Dan Ye Gui kembali ke sisi utara kota. Mereka bertiga bekerja sama saat mereka membuat persiapan dengan gugup. Waktu selalu berlalu dengan cepat selama meditasi dan langit sekarang menjadi gelap. Dia memberitahu Susan si sebelum dia segera merilis avatar spiritualnya. Yu Hao merilis avatar spiritualnya jauh lebih cepat daripada saat itu, sehingga dia dapat mencapai sebanyak yang dia bisa pada misi pengintaian ini. Susan si penuh dengan kekaguman saat dia menyaksikan proyeksi emas samar yang terlihat identik dengan Yu Hao muncul di depannya. Kakak senior ketiga, tubuh asli Yu Hao hanya duduk di sana, sementara avatar spiritual menyambut Susan si. Susan si terdengar agak tidak berdaya ketika dia berkata, pergilah dengan cepat, aku takut rohmu akan terpecah. Yu Hao terkekeh dan berkata, kamu tidak mengerti kami, mas roh tipe spiritual memiliki kekuatan spiritual yang berbeda. Aku akan baik-baik saja, tunggu dan lihat apa yang bisa aku lakukan. Ini dia, avatar spiritual Yu Hao melayang ke udara saat dia berbicara. Warna keemasan pucat menghilang dari udara pada saat yang bersamaan. Yu Hao dapat melampirkan lebih banyak kemampuan pada avatar spiritualnya setelah kekuatan spiritualnya dan kemampuannya untuk mengendalikannya ditingkatkan. Tentu saja, dia hanya bisa melampirkan kemampuan yang dimiliki oleh mata rohnya. Yu Hao mengaktifkan imitasi dan avatar spiritualnya lenyap ke langit malam ketika dia meninggalkan penginapan. Dia dalam bentuk spiritual, tetapi avatar spiritualnya adalah produk dari kekuatan spiritual konkret. Materialnya mirip dengan tubuh aslinya. Avatar spiritual Yu Hao benar-benar disembunyikan pada saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Yu Hao, alat jiwa pengintai di atas tembok kota tidak berguna melawannya. Avatar spiritual Yu Hao dengan cepat memanjat tembok kota dan dia tiba di parit kota. Di sisi tubuh Yu Hao masih duduk di dalam penginapan dengan menyilangkan kakinya. Dia memberi isyarat kepada Susan si untuk memberi tanda bahwa semuanya baik-baik saja sebelum dia memasuki meditasi segera dan memusatkan semua kekuatan dan energinya untuk mengendalikan avatar spiritualnya ketika dia menghilang ke dalam air sungai. Avatar spiritual Yu Hao gemetar ketika memasuki air sungai yang keruh.
Yu Hao harus mengkonsumsi lebih banyak kekuatan spiritual ketika avatar spiritualnya ada di dalam air. Tetapi dia sudah menemukan tempat yang tetap sebelum ini. Jadi, ekspedisinya masih relatif lancar untuk saat ini. Yu Hao langsung menembus pagar besi di bawah air dan berenang maju dengan cepat. Avatar spiritualnya mengaktifkan deteksi spiritual pada saat yang sama dan mencari ke depannya. Tiba-tiba, semua yang ada di depannya berubah dan dia bisa mendengar beberapa suara. Avatar spiritual Yu Hao muncul dari permukaan air dan segera menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Feng Lin benar, tempat ini adalah penjara air. Seluruh tempat dibangun dari granit yang keras. Sementara deretan kandang baja disusun dengan rapi. Penjara air menutupi area permukaan yang sangat besar. Ada antara 8 hingga 10 orang yang dipenjara di dalam setiap kandang. Dan setiap kandang diisi dengan air sedalam setidaknya 1 meter. Sehingga air keruh membasahi semua orang. Hampir setiap tahanan yang terperangkap di dalamnya memiliki wajah pucat yang mengerikan dan aura mereka sangat lemah. Para tahanan di dalam penjara air ini hampir tidak bisa beristirahat dan mereka hanya bisa bersandar ke satu sisi. Yu Hao samar-samar mengidentifikasi para tahanan ini sebagai anggota tim dan pemimpin yang berasal dari berbagai akademi dan sekte yang telah pergi ke kota cahaya untuk berpartisipasi dalam turnamen elit benua. Yu Hao dan sekte Tang bahkan telah berpapasan dengan beberapa orang ini selama turnamen. Namun, aura mereka sangat lemah sekarang dan tidak ada gelombang kekuatan jiwa pun yang muncul di tubuh mereka. Yu Hao menarik deteksi spiritualnya setelah memindai singkat di daerah tersebut. Dia yakin bahwa para mas roh jahat berjaga-jaga di tempat ini dan dia tidak tahu apakah ada mas roh jahat tipe spiritual yang hadir. Lebih jauh lagi, kekuatan spiritualnya terlalu kuat sehingga bahkan mas roh jahat yang normal dapat dengan mudah mendeteksi dia jika mereka sedikit lebih sensitif. Yu Hao mulai memeriksa dan mengsurvei kandang-kandang itu dan mengenali wajah-wajah yang semakin akrab di dalamnya. Yu Hao tidak tahu sebagian besar nama mereka, tetapi dia memiliki kesan terhadap mereka dengan berbagai tingkatan. Dia menghela nafas samar. Orang-orang ini adalah semua elit dan keajaiban di generasi mereka. Mereka bisa mewakili akademi dan sekte masing-masing untuk turnamen. Kekaisaran Ryu mengambil resiko kecaman publik dengan memenjarakan mereka. Mereka telah benar-benar dan sepenuhnya memusuhi 3 kekaisaran asli benua dahulu. Kekaisaran Ryu berbahaya dan licik pada saat yang sama. Ada 2 baris utama penjara air dengan platform batu di tengahnya sepanjang penjara air dan beberapa penjaga berjubah hitam mondar-mandir di sana serta berpatroli. Yu Hao tidak perlu dengan sengaja mengsurvei orang-orang itu untuk merasakan aura jahat dan dingin yang berasal dari para mas roh jahat ini. Penjara air ini terletak di dalam tembok kota dan ini berarti bahwa informasi Feng Lin tidak sepenuhnya akurat. Setelah Yu Hao menentukan lokasi tempat ini, apa yang membuatnya sedikit terdiam adalah bahwa pintu masuk ini sebenarnya terletak di dalam bunker di samping tembok kota selatan. Bunker secara khusus dirancang untuk mengakomodasi tentara dan menyusup ke dalam bunker ini tanpa ditemukan hampirlah mustahil. Yu Hao hendak membuat penilaian namun dia tiba-tiba melihat beberapa mas roh jahat berjalan ke posisinya. Para mas roh jahat yang telah berpatroli tiba-tiba membungkuk dan tampak sangat hormat. Mas roh jahat yang sedang berjalan tidak memiliki jubah yang menutupi tubuh mereka dan Yu Hao sebenarnya akrab dengannya. Mereka yang berjalan di depan orang lain adalah penatua ketiga dan penatua keempat. Yu Hao telah melihat mereka sebelumnya di turnamen rekayasa jiwa kota cahaya. Penatua ketiga telah mempertimbangkan membawanya sebagai muridnya saat itu. Yu Hao bahkan lebih akrab dengan orang yang mengikuti di belakang 2 penatua ini. Mereka adalah 3 saudara jahat, Zhong Litian, Zhong Lidi, dan Zhong Liren. Mereka bertiga adalah dolo jiwa jahat 8 cincin dan mereka mahir memanipulasi semua jenis monster roh untuk bertarung demi mereka. Yu Hao telah menyelamatkan 2 bayi beruang cakar teror emas gelap dari cengkraman kejahatan mereka saat itu dan sekte Tang telah merawat mereka dengan baik. Yu Hao
sudah memutuskan bahwa dia akan membawa beruang-beruang itu bersamanya ketika dia pergi ke hutan pengaturan untuk membantu kakak laki-laki tertuanya mencari tanaman abadi untuk mengobati guru Xiaoya. Hanya ada beberapa ramuan abadi yang dapat diambil oleh Yu Hao dari sumber api es ini yang, tetapi masih ada banyak item tambahan dan bergizi. Beruang cakar teror emas gelap tidak akan mengalami masalah untuk makan sedikit karena fisik mereka. Dan ramuan ini dapat mengkatalisasi pertumbuhan mereka. Beruang akhirnya akan menjadi pelindung binatang ilahi dari sekte Tang. Yu Hao tidak menyangka akan bertemu dengan 5 mas roh jahat ini ketika dia baru saja tiba. Dan tubuh aslinya menarik nafas dingin ketika dia melihat mereka. 2 dari mereka adalah Feng Hao Dolo, sementara 3 lainnya adalah Dolo Jiwa. Mereka berlima memiliki kekuatan untuk bertarung melawan 5 Feng Hao Dolo pada saat yang bersamaan. Selain itu, ada setidaknya beberapa lusin mas roh jahat yang ditempatkan di tempat ini, dan dia tidak tahu berapa banyak mas roh jahat yang sangat kuat yang ada di sini. Dan ada 2 legiun seru jiwa di luar. Kota matahari terbit juga tidak jauh dari kota cahaya. Jadi kota cahaya dapat mengumpulkan bala bantuan dalam waktu singkat. Pengaturan Kekaisaran Ryu sangat cermat dan ketat. Pertempuran sudah pecah di perbatasan, tetapi Kekaisaran Ryu masih mampu melakukan pengaturan seperti ini. Tingkat kekuatan pertahanan ini bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh sekte Tang. Yu Hao terus merenung saat dia mengendalikan avatar spiritualnya dan terbang ke salah satu kandang. Dia bersembunyi di satu sudut dan benar-benar menekan kekuatan spiritualnya. Dia tidak berani melepaskan sedikit pun kekuatannya. Tetua ketiga dan keempat memindai para tahanan di dalam penjara air ketika mereka berjalan. Para sandera secara alami bisa melihat mereka juga dan menatap mereka dengan mata penuh dendam saat mereka berjalan. Namun para sandera ini terlalu lemah dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk. Penatua ketiga berkata ketika dia berjalan, "Apakah kita bagus dalam pengekangan kita? Apakah kita menggunakan obat yang cukup?" Zhongli Tian menjawab, "Kita sudah cukup menggunakannya. Kita memberikan bubuk pembasmi jiwa ke dalam air setiap hari. Dengan ini, bahkan Feng Hao Dolo tidak dapat memusatkan dan mengerahkan kekuatan jiwa mereka. Selain itu, orang-orang ini belum makan apapun dalam waktu yang lama. Dan mereka pasti lemah dan pincang bahkan dengan fisik mereka sebagai Master Roh. Beberapa tahanan pingsan, tetapi kita memberi mereka nutrisi yang cukup pada waktunya." Penatua ketiga berhenti dan berbalik ketika dia melihat Zhongli Tian. Tian, kamu masih harus memberi mereka makanan. Orang-orang ini tidak mungkin menyebabkan gangguan atau masalah dengan bubuk pembasmi jiwa kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati kelaparan, karena mereka masih sangat berharga bagi pemimpin kita di masa depan. Aku tahu kamu dan saudara-saudaramu sangat membutuhkan roh-roh yang kuat ini, tetapi sekarang bukan waktunya. Apakah kau mengerti? Ya, penatua ketiga. Zhongli Tian mengangguk. Seseorang bisa tahu dari ekspresinya bahwa dia tidak cukup menyetujui kata-kata penatua ketiga. Tetapi dia sangat menghormati pria itu. Zhongli Tian segera melanjutkan. Aku akan membuat pengaturan yang diperlukan sekarang dan kita akan memberi mereka makanan. Saudara kedua, saudara ketiga, mari kita pergi bersama. Dia mengangguk ke arah penatua ketiga dan penatua keempat sebelum berbalik dan pergi. Pandangan dingin terlintas di mata penatua keempat saat dia melihat mereka pergi. Dia merendahkan suaranya dan berkata, saudara-saudara ini memang semakin kurang ajar. Hanya karena mereka adalah budak pemimpin. Apakah mereka harus pergi secara pribadi untuk mendapatkan makanan bagi para tahanan? Mereka jelas berusaha menunjukkan pembangkangan. Penatua ketiga melirik penatua keempat dan pandangan menghina dan acuh tak acuh mengalir dari matanya. Jangan mengutarakan omong kosong. Saudara keempat, mereka bertiga berada di bawah komando pribadi dari pemimpin. Dan kita juga setia kepada pemimpin. Kita harus menempatkan kepentingan kultus kita sebagai prioritas utama. Ini adalah kata-katanya, tetapi tatapan dingin berkedip di matanya pada saat yang sama. Dia sangat tidak senang dengan bagaimana ketiga saudara itu menangani berbagai hal. Kini, mereka melalui penjara air sebelum berjalan keluar. Yu Hao diam-diam mengamati mereka. Dia senang. Kedua Feng Hao Dolo ini memiliki beberapa konflik dengan tiga bersaudara. Dan lebih jauh lagi,
ketiga bersaudara itu yang harusnya mengendalikan penjara air ini. Yu Hao bergumam, ini info penting. Aku akan memiliki peluang lebih baik untuk menyelamatkan para tahanan jika aku memanfaatkan informasi ini dengan baik. Juga, apa itu bubuk pembasmi jiwa? Air di dalam penjara air ini terhubung ke parit di luar. Apakah mereka tidak takut bubuk ini kehilangan efeknya? Yu Hao segera bertindak dan akan mengambil sampel air lalu segera pergi, namun di ujung penatua ketiga dan penatua keempat yang baru saja akan berjalan keluar berkata dengan hormat, "Salam, wanita suci." Hah? Wanita suci? Wanita suci dari kultus roh suci ada di sini? Yu Hao samar-samar mengingat bagaimana Tang Ya telah diperlakukan dengan cara yang sama. Operasinya akan jauh lebih sulit jika Guru Xiaoya ada di sini. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Tang Ya dengan kekuatannya saat ini? Yu Hao melihat ke ujung platform batu. Penatua ketiga dan penatua keempat berdiri di kedua sisi. Sementara tiga bersaudara dan seorang gadis yang mengenakan pakaian merah panjang berwarna gelap mulai berjalan ke arahnya. Mata Yu Hao menjadi kendur ketika dia melihat gadis ini dan dia tidak bisa lagi mengalihkan pandangannya. Yu Hao kehilangan kendali atas kekuatan spiritualnya dan menjadi semakin tidak teratur. Siapa di sana? Tetua ketiga tiba-tiba menggeram. Meskipun mengendalikan roh bukanlah keahliannya, dia adalah yang terkuat di antara para master jahat di tempat ini. Penatua ketiga segera mendeteksi Yu Hao. Segera setelah kekuatan spiritualnya menunjukkan sedikit gangguan. Seruan ini menyentak Yu Hao. Dia tidak berani tinggal dan avatar spiritualnya terjun ke dalam air dalam sekejap ketika dia mulai berenang keluar secepat yang dia bisa. Gadis itu mengenakan gaun merah gelap yang mengalir dingin. Saat dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke depan melalui udara, sebuah cahaya merah gelap yang tebal dan intens langsung mengembar tempat Yu Hao terjun ke dalam air. Dan panas terik dari itu langsung mewarnai air parit yang keruh dengan warna merah gelap ketika sejumlah besar uap melonjak ke udara. Yu Hao masih melarikan diri melalui air secepat yang dia bisa dan dia segera merasakan gelombang panas membakar menyerangnya. Yu Hao tidak akan takut jika tubuh aslinya ada di sini. Dia akan memiliki es pamungkas untuk melindunginya, namun pada saat ini ia hanya memiliki avatar spiritual. Avatarnya tidak mungkin memiliki kekuatan jiwa es pamungkas. Avatar spiritual Yu Hao melemah dengan cepat ketika panas yang membakar menyerangnya dan bahkan asal spiritualnya terguncang. Yu Hao dapat dengan jelas merasakan gelombang panas yang dilancarkan musuhnya terhadapnya, yang penuh dengan panas dan kegelapan. Juga memiliki kemampuan untuk melacak dan mengunci gelombang spiritual. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum gelombang panas ini dapat menghapus avatar spiritualnya. Kakak perempuan! Yu Hao berseru dengan putus asa dan avatar spiritualnya melepaskan spirit shock pada saat yang sama. Gelombang panas yang menabraknya dengan brutal tiba-tiba berhenti dan Yu Hao segera mengambil keuntungan untuk melarikan diri. Di dalam penjara air, wanita suci secara pribadi mengambil tindakan sehingga penatua ketiga, penatua keempat dan tiga bersaudara itu memandang dari samping. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan wanita suci ini. Tetapi pada saat berikutnya, mereka menyaksikan ketika wanita suci mengerutkan kening dan berkata, "Ini aneh, beberapa gelombang spiritual muncul sebelumnya. Mungkinkah kita terlalu sensitif? Api Phoenixku tidak menemukan apapun." Penatua ketiga berkata, "Mungkinkah ada terlalu banyak pembalasan dan kebencian di dalam penjara air, dan itu telah menghasilkan bentuk spiritual yang tak bernyawa?" Wanita suci berbalik ke arah ketiga bersaudara itu dan berkata, "Periksa baik-baik." Ketiga bersaudara jauh lebih hormat kepadanya dan mereka bertiga membungkuk dengan hormat ketika mereka mengakui, "Ya, wanita suci." Wanita suci berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Tatapan kosong yang memiliki sedikit kesulitan melintas di matanya. Tetapi perubahan emosionalnya ini langsung padam oleh api merah gelap di matanya. Yu Hao dengan susah payah kembali ke hotel secepat mungkin dan memasukkan kembali avatar spiritualnya ke dalam tubuhnya. Cahaya hijau giok berangsur-angsur naik ke udara dan baru saat itulah Yu Hao menghilangkan panas yang dipenuhi dengan kejahatan yang masih melekat dalam rohnya. Yu Hao mengeluarkan nafas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Susan Si dan Ye Guyi telah melindunginya di sisinya.
Mereka langsung melihat keterkejutan jauh di mata Yu Hao saat dia membuka matanya. "Ada apa, Yu Hao?" Susan si bertanya dengan lembut. Yu Hao melompat turun dari tempat tidur dan menarik nafas panjang. "Kakak perempuan Xiao Tao. Aku aku melihatnya." "Hah? Kakak Xiao Tao? Apakah kamu mengacu pada Mas Xiao Tao?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.